Aku ngelamar tuh di Kompas, ada Buka lamaran lamaran. masuk SCTV, program director, which is jujur Mas, gua nggak tahu itu scope of work-nya apa. Sekali lagi nih, kejutannya dari Mas Gun, ternyata Sabtunya, kan gue jadi PD ya, Iya. dan gue baca lead dong. Iya. Intro lead-nya gitu aja. Jadi dengan nyemplung langsung ke dunia musik yang Lo ketemu sekarang, lagi networking baru bikin nih network ya. baru, Mas. Kebayangnya gitu adalah Iya. kita bisa bantu orang sih untuk yang masih ragu, masih takut untuk mulai di dunia musik. Ya, ketemu lagi di podcast Singkat Berita. Terima kasih untuk yang udah like, subscribe, yang belum kemana aja. Jadi minta tolong ya like dan subscribe-nya, dan kasih masukan juga boleh. Nanti kita follow terus. Saya Bayu Sutiono. Buat bagi teman-teman yang menonton baru ngelihat, oh Bayu Sutiono sekarang ada podcast Singkat Berita. Ya udah cukup lama sih, tapi pengennya terus bertahan lama dengan dukungan like dan subscribe dari teman-teman semua. Nah, episode kali ini saya pakai The Beatles biar ada hubungannya sedikit sama tamu saya. Saya bingung nih menyebut tamunya, sahabat saya Anca Laksmana, dulu sama-sama di Liputan 6 SCTV. Jadi episode terakhir ini saya banyak manggil teman-teman ex Liputan 6 karena unik-unik di kehidupan mereka. Berubah-ubah. Saya taunya jurnalis, tahu-tahu ada penulis buku. Jurnalis, tahu-tahu berubah jadi sutradara film. Yang ini jurnalis, apa-apa, ntar kita bahas. Dan sekarang dia jadi artis musik. Makanya saya pakai kaos The Beatles nih. Anca, apa kabar? Iya. Kabar, bye. Ini Anca nih multi talent buat gue ya. Multi talentan. Talentan. Iya. Jadi di talenan kan Banyak. ditaruh cabe, ditaruh apa, semua ditaruh di situ. Anca nih termasuk hal yang begitu. Jadi, Cak, lo nyebut diri lo sekarang apa? Coba, Aduh, lo apa sendiri ya? bingung nggak? Gua aja bingung. Aduh, gue juga bingung kadang-kadang. BM ya banyak baunya gitu ya. Jurnalis masih, ya Masih. kan? Suka bikin dokumenter betul. juga. Sutradara video klip Ya. sampai ke iklan dengan Betul. PH lo. Heeh. ILV, ALF, Off media masih. masih. Tuh. Ini juga bikin banyak podcast buat orang-orang terkenal. Mm-mm. Masih. Masih. Yang ujung-ujung, Mm-mm. lo main musik, itu. main piano, dan ngeluarin album. Single sebenarnya. Single, sorry. Walaupun dulu di Liputan 6, lo memang member dari bandnya Iya, Liputan 6 kan, betul. pemain keyboard dari dulu. Tapi gue nggak tahu lo suaranya bagus juga. Lumayan. Jadi apa lo? Oke. Apa ya nyebut diri gue tuh paling mungkin lebih suka nyoba hal baru. Bukan hal baru sih, hal yang kita suka terus difokusin, bikin bagian bisnisnya, lalu ya dijalanin gitu sih. Mungkin lebih apa, entrepreneur mungkin Entrepreneur ya. yang lebih ke Tapi nggak nentuin bidangnya khusus di sini gitu ya. enggak sih. Tapi kan memang kalau kita udah nyukain bidang itu, kita ngejarnya juga enjoy. Itu sih yang penting sih. Lebih ke situ sih. Jadi emang banyak sukanya, terus ya udah yang suka itu pelan-pelan satu-satu mulai dijalanin. Iya. Yang unik dari Anca, sebutlah ini, lo nyebutnya apa nih? Sebenarnya ada hobi-hobi lo juga, ya. Ada Passion lah. passion juga gitu Passion ya. project lah. Bang. Passion project. Gua harus kasih catatan sih, semuanya jadi duit buat dia. Benar nggak, Cak? Enggak semuanya, belum Makanya semuanya. lo nyebutnya entrepreneur gitu Benar, ya. benar. Iya, Jadi, tapi paling nggak potensi ada kan ke arah ada sana. potensi, benar. Jadi kalau gue bilang sih Mas, untuk kayak gue gitu, mungkin orang yang suka nyoba hal baru gitu, yang merintis hal baru, belum tentu juga hasilnya sesuai keinginan apa enggak gitu. Belum tentu juga akan berhasil apa enggak, tapi ada kemungkinan berhasil gitu kan. Oke. Jadi munculnya tuh kan dari serpihan tuh kayaknya penasaran gitu ya. Penasaran. Pengen nyoba ini, pengen nyoba itu gitu. Iya, dan justru kayak nggak suka hal yang, kalau udah nih kita ngerjain di agensi kan, di agensi gue di Alpha Media itu udah lumayan kayak rutinitas ngerjain beberapa project yang tahunan, yang bulanan, kayak gitu. Nah kan
ada perasaan tuh yang pingin hal yang kayak lebih men-challenge gitu. Kayak merintis sesuatu gitu. Oh, oke. Gitu. Gini deh, waktu kita kan cukup banyak buat ngobrol sama Anca nih ya. Dan mudah-mudahan yang nonton nanti kalau ngikutin terus dari awal sampai nanti habis kita ngobrol ya, Ca. Jadi dapat sesuatu dari cara lo mengejar, membuka potensi-potensi dari hobi atau passion. Karena mungkin aja yang nonton juga punya Mungkin banget. Passion Pasti tersendiri. punya, Ada pasti yang punya. pegawai tapi suka musik juga Ya. atau gimana? Ceritain, Ca, waktu lo masuk Liputan 6, lo itu kan program director. Bener gue ya? Betul. Lo masuk sebagai program director untuk program-program berita. Ya. Jadi kita sering ketemu di studio gue yang siaran, Ya. Anca yang jadi Gua PD PD-nya. atau sutradaranya. Tapi lo berkembang di Liputan 6 aja lo berkembang. Jadi presenter juga untuk acara jalan-jalan. Betul. Pegang kamera juga, ngedit sendiri. Arah-arah VJ pada waktu itu tuh Anca udah melakukannya, kan gitu. Iya. Nah, ceritain, waktu itu passion lo lagi apa? Lo lulus dari mana terus masuk ke SCTV? Jadi waktu di SCTV itu gue masih kuliah di teknik sipil sebenarnya. Oh, jadi waktu itu lo masih Tapi kuliah sebelum tuh ya? di SCTV itu gue tuh di radio, Mas Bay. Di Radio SK. Nah, Mirip-mirip gue dong, ya? Gue kan juga anak radio Iya, anak sebelum radio, ke benar. SCTV. ya, kan kita pernah ngobrol tuh soal radio. Iya, iya, iya. Jadi lupa. Dia radio SK. Nah, dari situ ke Vito. Alvito, ya. Satu radio Dindi tuh. Rahmawati, Betul. itu juga radio Bandung. Iya. Ya. Jadi aku tuh sempat satu kantor radio sama Mas Vito, tapi Mas Vito keluar, gue baru masuk tuh. Oh, Lalu, nah di radio itu memang passionnya waktu itu pengen tahu dunia kerja sih sebenarnya. dari radio SK ya, Suara Kejayaan dulu tuh banyak lahir karena memang mereka harus lucu atau gimana. Jadi banyak pelawak kan? Bener. Ada Bagito, siapa lagi lah? Cing Ufa, Abdel. Cing Abdel. Dulu tuh siaran bareng Cing Abdel. Dua yang gagal jadi pelawak, Anca sama Alvito Dinova jadi jurnalis. Karena kita nggak lucu. Kayak ya. failed lucunya. Jadi lo lanjut, Ca. Jadi dari radio tuh pengen lihat dunia kerja apa ya? Tapi dekat, masih broadcast. ya nggak? Broadcast memang masih nggak tahu ya passion dulu ke broadcast gitu ya. Oh. Dan memang sembari juga ngerjain untuk jingle, bikin radio iklan, Jadi sinetron. lo di radio apa? Jadi bermusik lo bisa main keyboard segala macam tuh emang udah dari dulu. Udah dari dulu dari SD sih sebenarnya. Oh gitu. SD itu udah piano, SMP itu atau sampai SMA itu udah jadi kayak asisten guru piano di Yamaha dulu kayak gitu-gitu. Waduh, di Yamaha. Susah jadi guru di situ kan? Mungkin asisten waktu itu. Jadi kayak misalnya ngambil kayak ya biar ada pemasukan juga sih. Waktu itu lumayan lah zaman itu ya. Jadi kayak bantuin Ibu Ruth dulu guru piano pertama kali gue mas namanya Ibu Ruth galak banget. Galak-galak kalau di Galak Yamaha kan. banget itu. Tapi bagus sih, bagus. Dari Muridnya jago-jago jadi. iya, nah dari situ ke radio kan, dari Oke. radio. Sayangnya waktu itu radio tuh enjoy banget tuh. Itu pekerjaan yang paling nggak Setuju. Kayak Gue juga mungkin kalau nggak ada lomba baca berita dan akhirnya ditawarin pindah jadi ke TV, broadcast TV, gue mungkin masih di radio, Cak. Iya, itu kayaknya nggak ada matinya, nggak ada jadi nyantai matinya, aja kita di parah radio. gitu kan. Tapi sayangnya waktu itu radio SK tutup. Jadi harus berhenti. Harus berhenti. Dan karena udah terbiasa kerja gitu ya, 2 tahun waktu itu lumayan. Habis itu aku ngelamar tuh di Kompas, ada lamaran. Masuk SCTV, program director, which is jujur mas, gua nggak tahu itu scope of work-nya apa. Gitu. Parah banget ya. Tapi lu diterima. Diterima. Dan diterima kan memang learning by doing ya di SCTV waktu saat itu benar-benar diajarin dari nol banget untuk menjadi program director tuh apa aja gitu ya. Learning by doing cuma ya nggak bisa slow gitu. Ya harus cepat. Harus ya. cepat gitu. Jadi kayak 2 minggu itu langsung dikasih suruh ngelit siaran gitu. Oh, oke. Dan buat yang belum tahu dunia televisi, terutama berita, jadi program director di TV itu intens.
Intens Karena banget. detik demi detik, menit demi menit ada perubahan dari rencana, berubah, ada live-nya batal, gagal, harus gimana, ya kan? Betul. Next beritanya belum nyampe. Terus Jadi itu yang jantungan lagi hamil kayak mau naik roller coaster, jangan gitu. jangan. Sempet di liputan 6 tuh kayak agak stres juga sih awal-awal Pasti. masuk. Gila tuh ya, itu seru sih. Dan itu baru bener-bener nyemplung ke dunia broadcast tuh ya di situ sih. Dari situ lalu dari PD tuh ke presenter traveling, which is itu Iya. cukup aneh kejadiannya gitu ya. Gimana bisa jadi presenter tuh juga sebenarnya nggak ke-plan gitu. Jadi iya. Ya, 1 jam lagi kita akan sampai di kota Izmir. Mau tahu seperti apa kota Izmir tuh? Tetap bersama saya. Yuk. Nggak ke-plan sama sekali loh. Jadi memang waktu itu ada bos gue tuh. Iya. Boleh sebut namanya nggak sih? Boleh dong. Namanya Pak Gunawan itu. Iya, waktu ada itu. di depan Ada kita di depan sebenarnya. kita. Itu jebakan Batman banget, Iya. Mas. Jadi gue lagi siaran, mau siaran gue, Mas. Jadi gue mau siaran, set, dia bilang cuma, lo ikut gue. Ah, ikut kemana, Mas? Gue bilang, ikut gue aja. Oh ya udah, gue ikut tuh, Mas. Kita ke Bandung. Oke. Ke Bandung tanpa persiapan apa-apa, gue nggak bawa baju, ternyata suruh nginep 3 hari. Terus dia bilang, kita beli baju dulu. Aneh banget ini orang, baik banget, tumben-tumbenan. Padahal awalnya galak banget nih. Ya, jadi paling terkenal di SCTV itu Mas Gun tuh ya cukup tegas orangnya. Gue deg-degan kan ya. Secara, wah gila. Belum dikasih tahu mau ngapain. Belum apa, nggak tahu gitu. Ya, beli baju, terus gue ke salah satu tempat komunitas off-road. Terus lo ngobrol-ngobrol, cari tahu tentang off-road gitu. Oke, gue bilang. Ngobrol, nginep itu. Tanpa gue tahu nginep. Jadi besok paginya, cek audio. Pakai clip-on. Terus, gue pikir cek audio. Karena mungkin Mas Gun mau bikin interkomentari buat komunitas ini, biar audionya aman gitu kan. Cek kamera, segala Mungkin macam. nanti nih mic-nya dipakai buat narasumber, Betul, ya kan? oke. Ambil kamera. Udah lo opening. Hah? Opening apa, Mas? Ya opening ini acara nih, lo lagi di mana, lo mau kemana, lo sedang apa, lo udah ngobrol kan kemarin sama teman-teman sini, udah Mas. Yaudah lo ceritain, lo bikin opening. Gue presenternya, iya lo presenternya, lo. Kok gue presenternya Mas? Gue bilang gitu. Gue shock banget hari itu. Karena itu benar-benar, karena gue tahu kalau misalnya Mas Gun ngomong, pasti gue nggak mau. Pasti gue nggak confident saat itu. Gitu. Jadi gue langsung kayak mungkin lo ke Bandung aja udah nolak ya kan? Iya, itu gue kayak benar-benar dijorokin sama Mas Gun. Akhirnya berjalan satu episode itu yang Mas Gun bilang ini buat dummy, dia bilang. Sekali lagi nih kejutannya dari Mas Gun, ternyata Sabtunya kan gue jadi PD ya. Iya. Dan gue baca lead dong. Iya. Intro leadnya gitu aja. Jadi lo bacain sendiri gitu aja. Jadi lo tahu nih abis ini lo yang akan muncul. Dan gak tahu sih si Acir yang ngomong nih, Muhammad Acir. Setelah acara ini akan ada sebuah acara baru namanya Melancong lu lalalala. Sebentar. Oh Mas Gun syuting lagi kali ini sama orang lain dong gue. Karena nggak mungkin ya episode itu ditayangin gitu yang kan. Katanya dummy itu. Katanya dummy buat itu. contoh aja yes, ya kan. Dan ternyata pas gue liat openingnya episode itu ditayangin pertama kali. Kan ada soundman, ada teman-teman yang lain itu segala macam. Pada kaget dong, kan nggak tahu juga. Jadi pas selesai Royal Title terakhir, iklan, gua ngumpet di ruang make up. Gua nggak berani ngeliat. Jadi gue tidak melihat sama sekali. Asli itu baru tahu ceritanya. Rincinya itu baru tahu. Jadi gue ngumpet di ruang make up, gue cuma dengar suara gue. Anjir, suara gue aneh banget, sumpah. Tapi kita semua kan gitu. Bahkan gue di radio dan ketika di televisi, memang aneh lagi mendengarkan suara kita sendiri ya. Nggak terbiasa ya. Nggak terbiasa, bener. Nanti lama baru terbiasa. Cobain deh dengerin suara sendiri, rekam terus dengerin sendiri. Suka ketawa sendiri. Kecuali kalau yang udah biasa nyanyi dan lain-lain. Ya gitu tuh Mas Gun ya. Tapi gue yakin dummy itu akhirnya tayang di hari Sabtu itu, Cak. Karena Mas Gun kan, dia kan levelnya udah tinggi ya. Dia udah bisa bikin program, nentuin siapa yang bertanggung jawab terhadap sebuah program. Kan lo bayangin nggak? Itu kan sebenarnya dia bawa ke Pemret, ke manajer, bagian untuk itu kan berarti
current affair ya. Keren. Kayaknya lo ternyata lolos tuh, Cak. Iya. Dengan gayanya dia, ayo berangkat. Oh, ini. Lo dianggap, oke nih anak bisa, gitu kan. Ini Ancak PD, gitu kan. Coba kita bayangin pemret. Oh dia, ya udah nih oke, boleh lanjut, gitu. Betul. Makanya tayang kan Betul. gitu. Dan sekaget-kaget itulah lo ya. kaget banget. Dan pembuktian Mas Gun benar, karena kita pada akhirnya kita tuh menyentuh sempat di rating dan share nomor 1 Iya, di salah satu Yuk ya. Melancong Yuk di saat Jadi itu. akhir pekan dulu itu pertarungannya kita jarang sekali bisa main berita-berita yang hard news karena kan nggak ada berita kalau Sabtu dan Minggu. Betul. Liputan 6 waktu itu muncul dengan program-program yang soft news. Salah satunya Melancong Yuk itu jadi salah satu program di Liputan 6 yang soft news di weekend bisa punya rating yang bagus dengan host dadakan. Coba beli bajunya aja di TKP di Bandung. Betul. Dan lama juga lo pegang Melancong Yuk ya? Lama. Lama, dan itu memang seminggu itu 2 kali. Sampai akhirnya kita juga nge-hire beberapa host buat ngisi episode yang memang buat harus nemenin lo waktu itu gitu. Itu yang milih ya? Cewek-cewek, yang kan lo sering milihnya cewek. Kebetulan yang aslinya Mas Gun yang pilih. Oh, biar kalau ditonton istri lo kan. Gitu. Mudah-mudahan percaya. Mudah-mudahan percaya. Tuh ya, Melancong Yuk. Dan di situ juga gue tahu ada kesempatan lo untuk berangkat sendiri untuk Melancong Yuk. Dan lo harus pegang kamera, audio sendiri. Nggak, karena kesempatannya itu hanya untuk 1 orang, gitu kan, Cak? Betul. Jadi memang gimana tuh ceritanya? kan cost produksi itu di lock. Iya. Jadi harus, kalau misalnya kita harus hemat lah ya kan produksinya. betul. Jadi kalau misalnya kita ada plan untuk keluar negeri, terutama yang jauh-jauh, itu cuma bisa buat 1 orang berangkat, gitu Mas Bay. Jadi transportasi akomodasinya hemat banget. betul. Kan? Jadi memang itu, dan lagi juga ada misalnya undangan gitu ya dari beberapa kedutaan misalnya gitu, atau kebudayaan di negara tersebut, itu dia cuma undang 1 orang. Jadi memang mau nggak mau kita harus tahu bagaimana megang kamera lah, kayak gitu. Memang ya belajar juga akhirnya dari situ. Dari Melancong itu banyak banget belajar. Jadi bisa nge-host, dan guru host saya beliau ini. Iyalah, kan gue sempat nanya, Mas, gue tuh suka kehabisan kata-kata gitu. Iya, diskusi. Ya, terus mungkin lo juga nanya ke teman-teman yang lain kan? Iya, tapi yang paling masuk tuh, dan gue masih inget Mas sekarang. Oh iya. Lo bilang gini, lo nggak usah bingung cari kata-kata. Lo cuma lihat apa bijak banget gue kayaknya waktu itu. Gue ingat banget tuh di lorong itu. Lo coba lihat depan lo ada apa? Ada pohon, lo ceritain tuh pohon. Gitu. Iya betul. Ada awan, lo ceritain tuh awannya ngapain. Itu, jadi itu kan ilmu radio sebenarnya. Dan itu sejak itu gue nggak pernah kehabisan kata-kata gitu. Oh, oke. Dan karena banyak yang ternyata bisa kita bahas dan kita sampaikan ke pemirsa yang ada di belakang layar, di belakang kamera maksud saya. Jadi itu ilmu banget sih Mas. Iya. Gitu, tapi Melancong Yuk itu bikin lo jadi punya kesempatan untuk melatih skill-skill lain. Jadi multi skill lo udah ya sebagai jurnalis pada waktu itu ya. Tuh di Liputan 6 aja. Kan main. Betul. Terus keluar deh dari Liputan 6. Keluar deh dari Liputan 6. Terus lo melanglang buana sampai kemana-mana gara-gara pernikahan orang lain. Benar. Jadi dari situ Cak, keluar. lo tahu nggak lo itu? Lo terkenal banget tuh sebagai, itu nyebutnya apa? Videographer. Wedding videographer. Wedding videographer. Habis itu tuh. Dan nggak bisa ditemuin di setiap akhir pekan. Iya, karena sibuk, either ke gereja atau ke masjid. Full ya, lo bisa dalam 1 tahun nih, Anca nih, bikin PH tuh, udah gue sebut PH lah ya, buat wedding tuh ya, belum? Belum sih, kayaknya itu kayak lebih ke wedding videografi kali ya. Wedding videografi. Dan sineas manten kalau kita bilang. Betul. Nah, kalau kita ada kerjasama di luar Liputan 6, karena saya juga udah keluar, Cak, bisa nggak? Kalau weekend saya nggak bisa. Sampai kapan? Sampai tahun depan. Gitu. Beneran kan, Cak? Iya, beneran. Karena full mau menggarap wedding seseorang, bahkan sampai ke luar negeri. Betul. Atau bikin video pre-wedding, sambil motret juga ya. Iya. Tuh. Jangan sembarangan sama videographer wedding.
Ya, itu gimana ceritanya awalnya tuh? Jadi awalnya emang, Begitu keluar emang udah, gue mau bikin ini gitu. jadi pada titik tertentu kadang kita itu tadi ngerasa nyaman dan aman tuh jadi bikin insecure justru, Mas. Gue mau gini terus nih gitu kan. Jadi ada perasaan kayak gitu dan kita cari passion yang memang menurut kita bisa dan mungkin kita kerjakan dan secara bisnis juga terhitung gitu. Jadi kan itu udah ada hitungannya kan. Meskipun ketika aku resign tuh, gue resign saat itu sebulan itu 2 bulan nih nggak ngapa-ngapain. Karena belum ada job. Karena belum ada job dan baru belajar yang namanya kamera DSLR dulu tuh. Itu tuh zaman-zamannya pertama kali wedding tuh belum ada yang pakai kamera DSLR. Gue udah memberanikan diri membeli kamera DSLR itu, satu kamera, satu lensa, satu kart untuk mempelajari. Orang aja belum pakai kamera apa saya gini-gini nih kamera ini. Orang pada masih meragukan kan waktu itu. Emang tuh bagus nanti hasilnya. Karena itu seperti kamera foto biasa yang orang pikir kualitasnya belum seperti kamera-kamera yang dipakai di TV dan lain-lain ya. Apalagi kalau ketemu sama orang tua pengantin. Iya. Kok Yang kamera old kecil school banget? istilahnya Iya, pada gitu. saat itu. Betul. Jadi Jadi lo meyakinkan mereka juga dong. meyakinkan dengan hasil. Oh. Gitu, hasil dan mereka juga mesti paham apa kelebihannya, apa kekurangannya gitu sebenarnya. Karena waktu itu belum benar-benar dibuat kamera sebagai penggunaan video, masih foto sebenarnya. Kalau sekarang kan kamera DSLR ada memang bisa full video set gitu kan. Iya, orang udah mengerti fungsinya tuh udah lebih daripada kamera aja ya kan. Betul. Jadi kamera memang foto. challenge-nya di situ dan networking-nya kan benar-benar baru lagi. Kayak gitu. Terus untuk STM tuh baru gua doang, Mas. Jadi dari ngambil gambar, editing, warnain, musik semua deh. Gitu. Musik udah bikin sendiri lagi? Enggak lah kalau itu. Enggak. Kebetulan kalau itu musik selera dari si benar. konsumen ya, betul. klien. Oh, baru dari sini. Jadi ini udah menuju, bisa gue bilang nih cikal bakal Alf Media dong ini ya? Betul. Oh. Dari situ itu lagi dari pelancong tuh dapat networking juga sih, Mas, sebenarnya. Dapat network yang penting, terus hubungan baik sama kolega gitu yang kita syuting bareng di wedding juga. Jadi emang harus tetap keep buat apa ya? Nih catatan nih networking ya. Benar, networking sama jadi orang baik lah, minimal kita nggak mengecewakan klien kita gitu atau partner kerja. Itu sih penting. Jadi dari situ wedding kan kenal banyak orang. Iya. Terus dari berbagai, ternyata mereka kan bisa siapa aja kan. Betul. Hari itu dia pengantin pria dan pengantin wanita, tapi backgroundnya jadi kita jadi tahu karena jadi temen kan. Ya, karena beberapa klien wedding itu business owner. Oh, oke. Gitu. Dan mereka mulai menawarkan, Cah, lo bisa ngerjain dokumentasi buat kantor gue nggak? Gitu. Awal dokumentasi juga sih. Iya. Waktu inget banget awal-awal klien tuh dari Astra, dari Nestle, dari MW, gitu. Jadi beberapa klien wedding yang memang kerja di situ dan posisinya sudah cukup lumayan di Ternyata situ. mereka bagian dari promosi di kantornya gitu ya. Betul. Oh, menarik ya. Gimana? Ada yang mau menikah nggak? Ada yang mau menikah. Ada yang baru menikah dan pengen sesuatu, hubungi nomor telepon di bawah ini ya. Tapi gue ikut ya, Cah, nanti. Pasti dong, pasti ikut, nggak mungkin nggak. Aduh, oke, Alf Media. Nah, bikin Alf Media ini bisa udah gue bilang PH nih ya. Udah berkembang gitu segala macam. Belajar lagi bikinnya udah macam-macam. Ya betul. Kan? Dari mungkin video profile buat klien, dari company profile, mungkin personal profile. Terus apa tuh yang paling menantang di Alf Media waktu? Kan lo bikin iklan juga. Iklan kan nggak sembarangan tuh kan. Action. Jadi yang paling menantang adalah gua shock dengan budget yang ditawarkan mereka. Dan maksudnya gede gitu loh. Dan pertama kali gue ditawarin, Mas
Mas bikin kompro budgetnya segini. Gue kayak, gila, gue ngeri banget nih dengan budget segini gede. Harus Buat gue pada gimana saat itu gitu ya ya? harus gimana nih, hasilnya kan harus maksimal gitu kan. Takutnya mengecewakan sekali lagi gitu. Tapi akhirnya karena ya sekali lagi kita belajar, tanya teman sana sini, Oke. browsing minimal gitu ya, dan yang penting tuh ngajak ngobrol klien kita jujur, maksudnya jujur possible kita kerjakan apa enggak, dan tahu kebutuhan mereka maunya apa secara harga maupun secara output gitu ya. Oke. Nah itu sih, dan kita tinggal menambahkan apa yang menurut kita dia butuh tapi dia nggak tahu nih. Kayak gitu. Jadi itu yang kita tambahkan. Kalau misalnya udah dapet dan mereka merasa kita paham, meskipun kita belum 100% paham misalnya gitu ya, itu confident mereka untuk hire kita untuk kerjain something kayak gitu. Ada tips nggak, Cak? Itu kan nggak gampang ya dengerin keinginan klien, istilahnya tuh ngebrief kan mereka. Mau mulai dari wedding, mereka kan nggak udah ngasih tahu saya pengen videonya begini begitu. Saya nggak ngerti deh. Apakah ada di wedding video yang mereka punya referensinya, ngasih lihat nih saya pengen kayak Victoria sama David Beckham misalnya, gitu. Kadang-kadang kan mereka cuma bicara aja kan gitu, dan ngasih tahu saya mau lokasinya di taman gitu. Kalau iklan udah lebih detail lagi. Iklan tuh makin susah loh. Koreksi ya, Cak. Makin pendek, terus orang berpikir, pendek nih, iklannya cuma 30 detik. Iya, makin susah. Makin susah karena pesannya tuh banyak. Tetap gede atau banyak gitu. Nah itu gimana lo mulai belajarnya? Walaupun gue yakin dari ngerjain video-video wedding, lo belajar banyak mengenai dengerin keinginan klien dan menerjemahkannya. Gimana? Itu tadi yang pertama, paling kita coba dengerin dulu. Dengerin ya? Dengerin dulu. Dia tuh cari tahu mau dia tuh sebenarnya apa. Gitu. Terus cari tahu yang dia mau, sebenarnya ada yang bisa kita lebih kasih ke dia. Dan itu apa? Itu kuncinya sebenarnya. Oke. Terus setelah itu kita coba lihat referensi sih sebenarnya. Sekali lagi kita coba cari referensi-referensi yang mungkin belajar juga kayak gimana sih. Misalnya klien otomotif, saya lihat iklan otomotif tuh kayak gimana di dunia, di Asia, Thailand dikenal bagus iklan-iklannya, India gitu. Ngelihat terus tuh semua ya. Kalau kita bicara soal referensi, Mas, nggak mudah tuh ngerubah mindset kita dari wedding ke iklan sebenarnya. Oh iya, pasti. Jadi aku tuh kayak misalnya satu hari itu pada saat itu bisa sejam 2 jam cuma ngeliatin sampel-sampel iklannya Mas D, Mas J. Supaya iklannya supaya kebiasaan lo syuting berubah. Betul, dari angle. Taste lo berubah dalam melihat sesuatu atau ngambil gambar itu berubah. Jadi kalau aku bilang analoginya nih kayak misalnya anak nih, kita kasih denger lagu keroncong atau lagu dangdut deh. Setiap hari sampai di umur 17 tahun, possible nggak dibikin lagu jazz? Agak susah kan? Iya. Jadi kita harus ngeracunin otak kita sama lagu jazz minimal. Dengerin dulu jazz biar tahu kemana kunci-kuncinya kayak sampai gitu. Nanti ini lagu jazz gue gitu ya. Dan taste-nya sampai ke situ. Jadi mungkin ke situ. Jadi ketika ada perubahan pekerjaan nih dari wedding ke TVC itu kayak 2 jam, 3 jam sehari tuh bisa ngeliat orang-orang iklan. Oke. Gitu. Kebayang sih, karena kan memang beda ya apa yang harus ditampilkan di sebuah iklan langsung to the point gitu. Sementara wedding kan ada urutan-urutannya yang membuat dia lebih terasa enak dinikmati. Beda antara dinikmatin 5 menitan sama 1 menit atau 30 second. Kebayang nggak tuh? Udahlah susah lah ya gitu. Jadi itu belajar banyak dan semua tuh runutannya kayaknya dari berita yang cepat, syutingnya harus menghemat budget 1-2 hari, terus jadinya tetap harus dalam 30-an menit. Semua tuh jadi pelajaran berharga ya. Berubah-berubah. Sampai di PH apa segala macam. Nah, musik itu jadi lo udah sebenarnya nih kalau dengar cerita tadi kan lo memang udah main keyboard dari SD, udah jadi itu. Tapi kenapa nggak muncul tuh di radio? Oke, jingle masih. Itu agak ketutup sebenarnya lo ya? Benar.
Oh, tapi di Liputan 6 lo masih ngeband. Masih ngeband. Well, setahun sekali kali ya ulang tahun Iya, SCTV, iya, ulang iya, tahun iya. Liputan 6 gitu. Ya dengan tim member band seadanya Apa lah ya. nama bandnya? Gue lupa nama bandnya tuh seru banget. Breaking news atau apa sih? Lupa gue. Iya. Gue lupa tuh, tapi oke lah gitu ya. Nah, kayaknya gimana tuh muncul lagi? Oke, jadi Tapi sebenarnya bener ya, lo apa? nggak ada kesempatan, wah ada yang nawarin lo bikin musik atau apa? Nggak ada, Nggak ada kebetulan lagi, ya? nggak ada sih. Jadi memang kalau yang musik ini mas sebenarnya passion yang udah disimpan udah lama banget gitu loh. Jadi tuh gue tuh SMP bahkan tuh udah mulai bikin lagu sendiri. SMP. SMP gitu. Jadi kayak SMP, SMA. Pasti buat cewek lagi nih. Ya iyalah. Apalagi alasannya. Aduh, Cuma tuh cewek kayaknya nggak pernah denger sih lagu. Untungnya. Oh, kenapa lo? Ya udah lah ya. Ya udah Atau lah ya. sekarang nih jadinya. Oh, sekarang lagi. jadinya enggak. Jadi memang dari SMA itu udah mulai bikin lagu tuh. Oke. SMA bikin lagu. Jadi lo punya band atau enggak? Enggak. Dulu agak introvert anaknya. Jadi benar-benar lo main sendiri aja Ya, itu tapi keyboardnya? sebelumnya band keluarga sih. Jadi bang gua, temennya dia dua orang, kita tuh sempat ke cafe to cafe lah. Oh, Band sampai. reguler gitu. Sempat. Oh, itu zaman lo belum SMP, bahkan. SMP, SMA masih jalan? Iya, masih jalan SMP ke SMA. oke. Karena SMA udah mau kuliah tuh, udah nggak boleh tuh sama papa. Jadi Gue belum ke kafe sih, kalau Aduh. enggak gue udah penonton lo. jangankan gitu, mas. Gue tuh SMP. Sebenarnya belum boleh ngeband. Iya, Tapi iya. abang gue tuh badung banget. Dia tuh kayak Iya. Nggak kebayang, itu kan Iya, ada batas umur iya, gitu ada ya. batas umur. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Tapi tuh gue kayak diselipin gitu sama dia. Udah nggak apa-apa Iya. nih adek gue gitu dia bilang. Oke. Kayak gitu ngeband di jams di mana lagi? Jam Udah di jam? di jam sama itu. Terus Oke. di kafe-kafe itulah. Jadi arah-arahnya tuh lo udah arah ke Liputan 6 ya. Dulu kan James itu di Jakarta kan awalnya Liputan 6. Oh gitu ya? Iya, di James di Blok M. Iya, di Ntar Blok M. kapan-kapan deh itu. Iya. Dan itu ternyata lo udah ngeband gitu, udah bikin lagu. Udah bikin lagu sebenarnya sendiri. Cuma Oke. bikin lagu tuh sendiri lah, nggak sama. Lo simpen aja gitu. Simpen aja. Simpen, rekam di kaset. Ada kasetnya mas. Masih gua simpen sampai sekarang tuh kaset. Wah, untung dong. Berarti itu kan bisa, itu kan apa ya, library kan, perpustakaan Library, kan buat bener-bener. bisa diangkat lagi. Cuma benar-benar nggak diapa-apain lagi gitu. Nggak dipublish, nggak diapain, cuma di keep aja. Nah, di akhir-akhir 2004 kemarin, gue tuh ngobrol sama teman-teman di kantor, karena anak audio post juga kan. Iya. Gue ada lagu nih, lo bikinin deh. Gue cuma buat denger-denger doang gitu loh. Nggak, ya buat legacy aja lah gitu. Kalau gue bikin lagu, direkam yang proper lah gitu. Oke. Nggak proper sih, ya cuma ya bikin aja gitu lah. Yang penting Kebetulan aja muncul itu begitu ya. Iya, Ini gitu. lagu-lagu ini mau diinin deh gitu. karena- Diapain ya iya, gitu. karena sayang gitu loh. Maksudnya ada berapa? 7 nggak salah waktu itu. Yang ada di kaset itu ada 7 lagu gitu. Oke. Terus Pada akhirnya dengerin tuh. pada dengerin tuh. Oke. Gimana responnya? Nah, respon pertama ini gini pertanyaannya. Anak-anak di kantor. Dia bilang, "Mas, lo yakin ini cuma buat dengerin doang?" Oh iya? Heeh. Wow, berarti oke dong menurut Mas mereka. masih ragu gue, Mas. Oh. Iya, yakin gue bilang. Kalau mau dengerin lagu ini kan kayak 90-an banget nggak sih lagunya gitu dari nadanya. Tapi mereka bilang ini oke nih gitu. Iya, dia bilang, tapi ini bahannya oke nih, Mas. Dia Anak-anak bilang gitu. sound kan mereka ada lah taste Anak-anak itu post ya. audio yang biasa di kantor juga bikin musiknya gitu Iya. loh. Oke. Jadi waktu itu akhirnya yaudah lo bikin deh. Gue bilang gitu. Gue pikir tuh responnya, wah pada ketawa, ini suara siapa nih gitu. Enggak ya, mereka langsung ada respon. Iya. Menurut gue itu respon positif Positif, gitu dari betul. anak-anak yang biasa Iya. bikin musik juga. Justru. Oh oke. Agak kaget juga. Cuma kayak kan agak meragukan ya. Ini anak-anak nih menghibur gua doang. Apa beneran memang musiknya Kayaknya gue ada deh Oke. suara gue nyanyi-nyanyi sama anak gue di sini, gue kirimnya ke kantor. bisa nanti? Gue cuman pengen tahu mereka itu ketawa ngakak apa Nanti gua itu ya. suara Bayu videoin ya. Sutyono gitu. Gue rasa ketawa ngakak sih. At least kita menghibur sih Mas sebenarnya. Apapun itu. Ya gue Tujuannya sampai menghibur. keluar air mata nih ngebayangin suara gue didengar anak-anak soundnya Alf Media. Nah, sama mereka dikerjain. Akhirnya jalan mereka. Jadi di kantor aja Benar. nih. Jadi gue tuh dari Mas Edo tuh gua dengerin namanya Mas Edo, lalu dipanggil, "Mas, gua ada teman mungkin dia bisa ngolah lagu lo jadi lebih
kekinian, dibilang gitu. Jadi di apa tuh namanya? Di aransemen. Di aransemen ulang. Aransemennya diulang Betul. supaya dapat kekiniannya. Kekiniannya Gitu. kan sebenarnya kayak banyak lagu 90-an bahkan 70-an yang kayak di remake kan, diulang. Di aransemen jadi lebih ke sini. Atau bahkan lagu sekarang tapi diambilnya tone-nya tahun 70-an. Bener. Gitu. Jadi dibalik-balik ya, dibolak-balik. Kebayang gue tuh ke situ gitu Mas awalnya. Oh, okay. Akhirnya dibuat tuh sama Mas Toto namanya. Kebetulan Mas Toto ini arranger stage-nya buat si Mas Adrian Khalif. Oh, oke. Okay. Jadi kan oke lah, coba aja gitu. Pas Mas Toto buat jadi, dan gua agak emes sih lagunya bisa jadi kayak gitu. Udah beda banget langsung tuh ya. Masih sama tapi moodnya beda Mas. Tone-nya, feel-nya tuh beda gitu. Dan itu menurut gua jarang arranger yang bisa kayak gitu. Dan setelah itu gua langsung berpikir, kebetulan aja ketemu sama si Mas Toto lewat Edo gitu ya. Betul. Jadi kan dikerjain juga. Betul. Ini lagu kan masing-masing arranger itu kan punya taste yang beda atau apa. Tapi kita tahu lah Adrian Khalif kayak gimana, dan akhirnya lagu lo jadi berubah gitu. Rasanya didengarnya itu beda. Oh, oke. Okay. Satu lagu. Dari lagu itu udah gue dengerin. Nah, disitulah titik dimana gue langsung berpikir kayaknya ini passion project yang bisa punya bagian bisnis oke. Gitu sih. Jadi lu langsung mikir apa nih? Wah, ini gue giniin gitu. Dibikin single atau gimana? Enggak, justru gue mikirnya enggak gue mau jadi musisi artis yang wah gitu, tapi lebih berpikiran kali mungkin teman-teman yang di luar sana gitu ya, yang memang lo pingin jadi penyanyi tapi bingung mulai dari mana, mungkin kita bisa bantu nih di sini. Oh, lo nggak mikir lo yang nyanyi ya? Enggak, justru. Karena gue mikir gini Mas, gue aja bisa gitu loh, yang maksudnya udah lama terpendam gitu kan, puluhan tahun Mas istilahnya, itu bisa gitu. Jadi maksudnya teman-teman yang sekarang kayak mau mulai di dunia musik terus ragu nggak tahu mulai dari mana, ini bisa kita support nih di sini. Oh, gitu. Jadi lo berpikir jadi produsernya, terus nanti kalau lagu ini jadi single di promo apa segala macam gitu, itu yang lo kepikir lah ya. Betul. Karena, jadi ini gabungan lagi dari lo berbisnis, mulai dari wedding videographer dulu, terus bikin PH, kan semua lo jadi tahu, oh ini bisa dibisnisin apa segala macam. Lagu juga nih kan gitu. Jadi lo berpikirnya entrepreneur lagi nih. Benar. Ya. Oh, oke. Jadi yang kebayangnya gitu adalah kita bisa bantu orang sih untuk yang masih ragu, masih takut untuk mulai di dunia musik yang secara profesional gitu ya. Itu kita bisa support kok gitu. Jadi karena kita udah ada timnya, aku pikir kan, terus kebetulan lagu gue tuh sampai sekarang tuh banyak banget yang belum direkam, Jadi nggak cuma 7? Nggak cuma 7. Anjrit. Banyak Mas. Banyak ternyata. Dan lo simpen semua tapi? Gue simpen semua rapi. Oh, oke. Gitu. Jadi memang kita bisa buatkin lagunya juga gitu jatuhnya. Jadi kebayang aku sih ya arah bisnisnya kita bisa kerja bareng sama tempat les musik, les kan mereka punya bakat-bakat yang mereka talent scouting yang mereka lihat langsung kan. Oh, anak ini, oh ini dia suaranya bagus nih. Bisa direkrut dan dibuat MOU bersama. Yuk kita coba lagu yang mana yang cocok. Betul. Untuk kemudian kita pasarkan. Sekarang kan memasarkannya juga bisa lewat pemasaran sendiri. Bisa. Melalui media sosial dan lain-lain. Itu yang terbayang sama lo ya. Kalau ini berhasil, bagus, dan segala sesuatunya ya udah jalan dari Tuhan gitu kan. Benar. Kan begitu kan. Betul. Mau bikin film, mau bikin lagu, ngetop apa enggak, udah urusan lain itu kan. Betul. Sebuah film atau sebuah lagu. Oke, kebayang. Tapi gimana ceritanya, akhirnya lo yang nyanyi. Siapa yang meyakinkan lo? Jadi, karena lo kan bisnismennya sebenarnya kan. Lo mau jadi
lo mau jadi baby face-nya gitu kan, Quincy Jones-nya. Kalau di Indonesia ada Didi Dores, ada Obi Mesa gitu. Mereka ujung-ujungnya aja nyanyi, jarang sebenarnya. Tapi mereka kan bikin lagu, ngasih penyanyi dan jadi terkenal gitu kan. Bener-bener. Jadi akhirnya gue nyanyi tuh. Iya. Jadi memang untuk lagu pertama tuh sebenarnya semua sampling lagu yang udah gue buat itu semua pakai suara gue Mas sebenarnya. Piano sama gue gitu. Iya. Jadi semua sampel lagu semua itu sampelnya pakai suara gue gitu. Nah si Mas Toto ini untuk lagu pertama memang aku tarik penyanyi untuk tarik Hana Haluhu namanya untuk jadi nyanyiin lagu single pertama lagu yang aku ciptain. Bukan lagu pertama aku ciptain tapi single yang keluar pertama yang rilis pertama. Itu yang tadi lo ceritain dibikin disentuh sama Mas Toto. Betul. Itu Hana yang nyanyiin. Hana yang nyanyiin. Lalu aku minta Mas Toto aransemen lagi satu lagi. Nah tapi ide Mas Toto ini lagu nggak bisa sendiri, beda soulnya. Duet. Dan waktu itu gue lagi nggak bisa, mohon maaf. Tadi udah nawarin Mas Bayu, tapi terlalu sibuk Mas Bayu, sayangnya. Udah itu bukan nama Hana, gue tadi mau duet sama Ansa. Oke, duet kata Mas Toto. Duet, terus dan Mas Toto, lo aja yang nyanyi Mas, karena ini lagu lo dan cuma lo yang tahu emosinya di mana. Dia bilang gitu. Terus gue coba nyanyi Mas Bayu. Persis kayak dulu lo diajak Mas Gun di Bandung ya? Iya, bener. Gue bilang, karena gini, gue tahu mungkin suara gue nggak bagus atau nggak maksimal atau mungkin selera orang beda-beda pasti. Tapi kita itu harus percaya yang namanya proses sih. Pertama kali gue juga melancong kakunya, Masya Allah gitu loh. Tapi percaya nih proses itu butuh waktu. Nggak mudah juga ngejalaninnya, pasti bakalan masukkan tangtung yang mostly bahkan negatif gitu. Tapi ya udah itu namanya proses dan dijalanin aja gitu. Jadi dengan gue terbiasa menjalani hal-hal yang seperti ini gitu, ya udah jalanin aja dulu. Jadi ya oke, gue beranikan nyanyi, oke nyanyi silakan lo minta gue nyanyi gue bilang. Lo mau apa gue sikat gitu. Jadi nggak ada yang harus ditakutin sih menurutku sih. Jadi deh nih ya dua single ya baru sekarang yang udah dirilis, udah bisa didengar di Spotify. Betul. Juga di Singkat Berita juga ntar kita putar cuplikan-cuplikannya ya, atau mungkin kalau saya bicara saat ini, karena ini direkam, sudah didengar dari tadi begitu, tapi itulah dua lagu yang jadi harta karun sejak lo SMP ya, Cak? Betul. Tapi kalau dua lagu ini, ini aku bikin tahun 2021. Oke. Nggak ada yang pas dari SMP ya? Pas SMP ada, tapi belum kita rilis. Jadi sepanjang lo berkarya di bidang lain itu, ada waktu senggang lo main musik, dan jadi lagu gitu. Iya, mungkin gini kali. Kalau misalnya jadi nggak terlalu meninggalkan sama sekali. Jadi kapan tuh biasanya lo punya waktu kayak gitu? Ketika itu feel gue lagi something gitu. Misalnya lagi drop banget gitu loh, atau gitu. Bukan karena lagi happy justru, atau tergantung gitu ya? Nah, masalahnya adalah lagu tuh mostly lagu sedih. Aneh banget tuh. Jadi memang jadi lagi nggak ada klien, Alf Media sedih gitu, bikin lagu. Abis bikin video diomelin sama klien, bikin lagu. Jadi lagu. Jadi banyak lagunya tentang ngomel-ngomelin klien sebenarnya. Nggak apa-apa berarti kan. Ntar abis ini Alf Media dimarahin terus. Biar jadi lagu katanya. Jadi memang waktu luang-luang tuh kayak bukan soal pas drop pada saat itu sih. Jadi mungkin ada waktu luang, terus kayak gue tuh ingat satu sequence gitu di hidup gue.
dengan adegan sequence itu lagu ini muncul sebagai backsound-nya gitu loh Mas, atau sebagai gue coba menceritakan pada saat itu tuh apa yang terjadi. Jadi kalau misalnya kalau gue tipikalnya kalau bikin lagu itu ngebayangin dulu adegan gitu ya. Tetap aja Sequence. sutradara lo ya. Visual banget gitu ya. Terus baru Nih, piano masuk. musiknya kayak gini nih ya. Prosesnya Baru gitu. habis itu nanti liriknya masuk. Betul. Kadang-kadang langsung. Lirik lo sendiri juga? Lirik sendiri. Udah belajar dari Liputan 6 soalnya bikin dong. naskah ya kan? Iya. Makanya lirik itu agak-agak derap hukum gitu. Aduh, oke. Jadilah lagu-lagu itu dan sekarang satu persatu, gue bisa bilang satu persatu ini mulai bisa kita denger nih hasil karya Betul, lo ya. betul. Ini kita lagi produksi 2 single. Oh lagi nih, ada yang baru lagi. Lagi single. Tapi kita collab dengan beberapa pemusik juga. Ada Mas Vivan itu arrangernya, ada Mas Ezra juga gitarisnya Hi-Fi. Dulu itu juga ngisi melodinya. Jadi dengan nyemplung langsung ke dunia musik yang sekarang. Ketemu lagi networking baru nih ya. Baru, Mas. Waduh, oke. Mas Frankie juga dulu drummernya Naif. Oke. Nah, di 2 single yang lagi dikerjakan sekarang, lo tetap nyanyi atau ada vokalis lain yang lo ajak? Kebetulan gue nyanyi dan sendiri. Sendiri? Iya. Dua-duanya? Iya. Kayaknya lo ketagihan nyanyi nih, Cak. Katanya, tapi emang beda, Mas. Oke. Feel-nya beda. Kemarin tuh kayak ketika kita on stage gitu ya. Itu feel-nya beda ternyata loh. Itu yang bikin lagi ternyata. Gawat sih. Gawat ya? Waduh, bisa jangan ditutup ya Alf Media ya. Gue butuh juga soalnya. Aman-aman. Oke, jadi gitu ya lagu-lagu ini. Sedikit cerita Hana, bagaimana lo ketemu dan memilih Hana? Jadi Hana ketemu waktu itu kita... Karena di 2 lagu yang pertama, lo berduet sama dia dan ada 1 lagu Hana yang nyanyi kan? Benar. Jadi gue ketemu Hana itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ketika kita ada satu project bareng gitu ya. Tapi Hana tuh lagi ngelit untuk kayak paduan suara gitu. Dia sebagai ini video. Aku bikin video klipnya. Video klip satu, pokoknya bikin kayak himne gitu. Himnenya. Nah, si Hana ngelit untuk paduan suara. Vokal directornya. Jadi paduan suara gitu ya. Nah, aku dari videonya gitu. Terus kedengeran tuh Hana ngelit di dalam tuh kayak bahkan tuh kan kedap suaranya. Suara dia keluar tembus loh. Wow. Tembus kaca. Power ya. Powerful. Nah, terus aku ngeliat anak ini juga berkomunikasinya baik gitu ya. Dan kan bisa ketahuan ya cara kita melihat bagaimana dia mengajar orang untuk bisa seperti apa yang dia mau tuh kelihatan banget komunikasinya di situ. Nah, sampai situ aja Mas. Nggak ngobrol, nggak apa. Tapi itu cukup keinget sama bukan main. Lo udah jadi produser, Cak, itu ya. Pada saat itu ya. Itu kan begitu lo bikin proyek lagu ini, kan udah lama lo nggak ketemu Hana kan. Tapi lo inget momen itu ya. Ingat. Coba deh dikontak Hana. Nah, tapi sebelumnya gue nggak kontak Hana. Karena gue butuh kayak coba-coba menghubungi orang lain dulu gitu ya. Penyanyi-penyanyi lain yang mungkin bisa nggak langsung gitu. Tapi beberapa kontak ketemu kurang klik gitu ya, kurang pas gitu. Terus ada beberapa juga yang DM gue nggak dibalas gitu. Ini ya kebetulannya semua ada prosesnya ya. Bener. Ya kayak ketemu jodoh lah gitu ya. Udah deh, Hana dikontak juga kebetulan bisa apa segala respon, ketemu ngobrolnya. Jadilah 2 single ini ada Hana nyanyi. Jadi kita pilih Hana untuk menyanyikan lagu yang single pertama untuk di ALV.R namanya Mas. ALV.R ini lalu ini jadi divisi bisnis baru nih dari Alf Media ya. Jadi lalu lagu kedua juga Hana duet sama aku, sama gue. Bukan main. Bukan main. Tadi lo bilang kalau lihat Instagramnya Anca anca.lex. Anca.leks ya. LEKS atau Lex gitu ya. Lihat-lihat deh.
Dulu sih banyak project-project mengenai video, terus sekarang jadwal manggung. Boy, di berbagai acara. Tapi lo happy di panggung. Itu yang tadi lo bilang, waduh, momen di atas panggung itu lo nikmatin. Iya, Cak? Nikmatin, beda. Kan lo introvert tadi lo bilang. Jadi beda ya, orang introvert mungkin di stage tuh nggak introvert, bisa loh kejadian gitu. Oke. Gini. Dalam public speaking, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ada persentasenya, tuh gue lupa siapa yang bikin ya. 70% anak introvert, public speaking lebih bagus, lebih tertata, lebih teratur daripada anak ekstrovert. Karena introvert, saking dia khawatir nanti dia nggak bisa tampil dengan baik menyampaikan sebuah presentasi atau public speech, dia latihannya terstruktur dan lain-lain. Tuh, introvert. Jadi mungkin itu juga terjadi sama lo tuh ya? Mungkin, secara teorinya seperti itu, secara praktek asal-asalnya begini mungkin. Nggak salah-salah. Musisi-musisi yang terlibatnya beneran musisi gitu kan? Oke, dan akhirnya lo nikmatin dulu lah nikmatin dulu sih ini. Tapi mau ke depannya mungkin aku biar orang tahu dulu kan, maksudnya kayak gua tuh menghasilkan beberapa hasil karya seperti ini gitu ya. Apakah diterima apa enggak, sekali lagi ya itu kan kita nggak bisa maksain gitu. Tapi jika memang ada yang menganggap itu bagus, ya alhamdulillah kan. Dan itu kan bisa jadi satu target klien istilahnya kayak gitu untuk bisa sini gue buatin lagu lo. Nanti ini jadi entitas bisnis baru buat Alf sendiri. Nyebutnya jadi Alf apa? Alf Recording. ALV.R. R-nya record. Mungkin bisa jadi. Bisa rekam. Kan kalau Alf Media PH-nya gitu kan, bikin iklan dan lain-lain, bahkan yang berkaitan sama event dan segala macam ada di situ, media sosial juga. Yang ini nih yang beneran untuk musik. Iya, betul untuk musik. Jadi siapa aja yang bisa nyanyi, mau diskusi kayak gimana, sama-sama berkembang, bisa ketemu sama Alf R, ALV.R. Terus sama-sama memproduksi sebuah lagu pun bisa, karena dia musisi juga nih, ternyata. Iya kan, Cak? Iya. Jadi itu yang mudah-mudahan terjadi. Jadi dari semua proses yang kita obrolin, yang gue kenal lo gue kenalnya kan sejak SCTV ya, Liputan 6, sampai lo sekarang jadi, 2001 tuh ya? Iya lagi, 2001. Wow. Udah lama juga kita berteman ya. Iya. Dan ada ketemu-ketemunya, alhamdulillah silaturahminya. Sampai sekarang bakalan terkenalan lo nanti, Cak, daripada gue. Pada masanya gue pernah dikenal publik kan. Sampai sekarang masanya juga masih banyak juga. Sampai sekarang juga masih banyak nyalamin, Mas. Beneran, gue tuh kalau Mas ketemu Mas Bayu nggak? Salamin ya gitu loh. Ya, jangan ditanya dia usianya berapa atau ditanyanya kenalnya Bayunya kapan gitu. Oh, waktu saya SMP katanya saya nonton berita. Kira-kira kayak gitu. Maksud gue, udah bersiap loh, ntar lo terkenal loh, Cak. Enggak sih, pokoknya targetnya kan bukan terkenal. Tapi itu tadi, baik lagi, gue tuh bisa ngebantu teman-teman untuk explore experience seperti apa sih di musik. Explore experience seperti apa sih di pengerjaan TVC, apapun itu sih. Sebenarnya kita bisa berkembang kemana aja gitu. Jadi intinya dari project-project passion atau semua project passion ternyata ya. Yang buat lo ya. Dan itu ternyata bisa dipikirin bisnisnya dan lo bisa jalanin sendiri gitu kan ya. Nah, ini poin sih. Jadi siapa aja yang mau ngobrol sama Anca akan banyak belajar sih menurut gue. Sharing sih sebenarnya. Sharing benar untuk apa yang dilakukan. Dikit ya, Cak, bagian akhir, lo kan sekarang nyemplung di industri musik Indonesia, bisa dibilang ya, dengan segala perkembangannya. Orang nggak mesti diambil oleh label besar. Sebut lo ada musika, ada apa gitu. Lo bisa sendiri melakukannya, karena alatnya ada, bisa promosi sendiri lewat media sosial. Apa pendapat lo mengenai menjalankan passion ini dan ngasih, biar gimana, lo kan ngasih warna nih, ngasih sesuatu lagi buat industri musik Indonesia gitu. Ada pesan atau sesuatu nggak buat orang yang juga mungkin kalau lo kan udah punya Alf Media, kalau ada orang yang belum sama sekali, lo mau kasih pesan apa? Termasuk buat
musik Indonesia sendiri? Oke, jadi mungkin saya general aja kali ya. Iya. Nggak cuma musik sebenarnya, ketika kita punya passion, Hmm. punya kesukaan kita gitu ya, dan kita yakin bisa ngejalaninnya, itu ya udah coba aja, jalanin Coba aja ya. gitu. Jangan kaku Nggak sama usah penasaran takut. itu ya. Coba aja. Dan jangan Oke. penasaran terus gitu. Gue jadi pengen nyoba nyanyi nih, Cok. Harus dong. Dan ketika di perjalanannya itu, kita kan set goals nih. Nah, perjalanan ke goalsnya itu pasti kan ada yang namanya proses tuh sekali lagi. Percaya aja sama proses. Yang penting kita tekun, fokus, percaya sama proses. Pasti hasil tuh nggak bakal ikutin kita sih. Iya. Satu kata ya, tekunnya Anca sih itu yang bisa jadi kunci sih. Karena kan gue tahu kita juga pernah mencoba beberapa hal kita sebut. Tapi lo lebih tekun ngejalanin passion ini, dicoba dan mulai kelihatan nih hasilnya. Belum seperti yang gimana-gimana, tapi paling enggak apa ya, lo banyak ngebantu orang kan untuk kemudian udah mau jadi bintang iklan apa dan segala macam, bisa ketemu sama Alf Media. Sekarang musik sama Alf R ini, ALV.R ini mungkin bisa jadi tempat untuk sharing experience itu. Oke, mudah-mudahan jadi inkubasi yang menarik buat industri musik Indonesia. Anca Laksmana, temen gue udah jadi artis penyanyi, men. temen gue udah jadi artis dari dulu. Alah, udah mau pensiun. Enggak. Kita nggak pensiun Nggak ada dari pensiun. sisi itu karena tolong podcast ini di-like dan di-subscribe karena semua informasi-informasinya masih akan kita jalanin dan kita nggak akan ketemu sekali ini aja ya, Cak. Betul. Kasih terus perkembangan mengenai Anca Laksmana dengan ALV.R-nya. Nanti kita tulis deh di sini biar nggak salah untuk di-follow dan lain-lain untuk bisa dikontak. Mudah-mudahan jadi sumbangsi yang baik buat semua orang yang punya passion di dunia musik. Cak, thank you sharing experience-nya. Aku yang makasih Mas Oi diundang sini. Menjalani berbagai perubahan dalam kehidupan, tekun, dan dicoba dilihat bisnisnya, dijalanin. Ya, jadinya Anca Laksmana ini saksi hidup yang bisa ditanya-tanya, terbuka untuk berbagi berkaitan dengan menjalani apa yang lu suka gitu. Bukan main. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Sampai ketemu lagi sama tamu-tamu yang lain, Cak. Cerita-cerita lagi yang lain. Mungkin nanti gue nonton lo manggung di mana gitu sama Hana dan teman-teman yang lain. Waduh, mini konser kali ya? Wah, seru tuh kayaknya. Mantap tuh, iya. Tayang di Alf Media dan Singkat Berita live. Wow. Seru juga tuh. Sebagai sebuah ini ya, siapa tahu itu amin terjadi kan. Amin. Gitu ya, kita pamit dulu. Terima kasih untuk perhatiannya. Ketemu lagi di tamu dan episode yang lain. Thank Sampai you, jumpa. thank you.